Kalau memang ada bukti keterlibatannya Pak Hasto pada saat itu, Pak Davi, Ya. KPK diberi keleluasaan untuk menghadirkan apa? Alat bukti. Ya. Sampai hari ini kita nggak tahu. Oke. Nah, maka sebenarnya yang saya mau bilang ya, baik. Cuman dua sekarang. Kenapa ini terbelah? Pertama, perkara Pak Hasto ini tidak logis. Saya ke Bang Patra. Baik, sedikit saja Bung Martin Simanjuntak. Melihat penegakan hukum tidak boleh kita pakai kacamata kuda. Kacamata positivistik yang tertulis. Tetapi harus kita lihat sosiologi hukumnya. Begitu. Maka sebagai lembaga negara KPK gitu ya. Dia bisa nggak mencari data itu sudah meninggal atau tidak meninggal. Kan mereka punya pengetahuan tentang investigasi, penyidikan. Masa masalah mati saja tidak tahu? Jadi jawabannya kalau sudah dikirim lalu dijawab berarti sudah meninggal sudah 3 kali, tidak boleh. Oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan kombinasi antara yang tertulis ya, yang tersirat atau kuantitatif, baru juga melakukan suatu pendalaman karena ini nasib orang. Tidak boleh KPK mengatakan oh ini normatif, ini undang-undangnya. Kalau tidak datang nanti baru kita buat surat sakit. Gak bisa begitu. Mereka bisa nggak seseorang itu kan ada berita, ada bagian humasnya, gitu ya, ada bagian humas di sana untuk mendalami tentang berita-berita di media. Lalu ditanyalah humasnya, bagaimana ada nggak berita tentang karena kami dengar sudah meninggal misalnya. Lalu kalau mereka tidak punya data, pergilah ke tempat itu, jemput bola, beri apa mungkin akte kematian ya yang mengeluarkan itu. Jadi ditanya ke sana. Jadi nggak boleh KPK itu duduk di situ sesuai dengan hukum kita lakukan, nggak bisa. Ini persoalan nasib rakyat, nasib orang yang terlibat di dalamnya. Demikian. Oke, baik. Sampai sedikit saja, Bang Martin, silakan. Jadi begini, Pak Emrus, dalam sistem peradilan pidana kita itu ada yang namanya due process of law, penegakan hukum yang harus benar. Karena tidak boleh dalam penegakan hukum itu dilakukan tidak benar sehingga melanggar hak asasi manusia. Itu saya sepakat. Justru karena KPK mengedepankan hal-hal tersebut, ketika ada kebutuhan saksi, ya sesuai pasal 1 angka 26 KUHP, seseorang yang dapat melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana dapat memberikan keterangan. Tadi Abang bilang, kenapa nggak cari di infotainment segala macam? Bukan di infotainment, di berita. Di berita segala macam. Kalau dari situ Bang, itu nggak bisa jadi syarat administratif bahwa saksi tersebut sudah meninggal. Karena yang dapat membuktikan seseorang sudah meninggal menurut hukum adalah surat kematian. Betul. Nonton berita itu beda dengan surat kematian Bang. Sehingga, ya sebentar Bang. Sehingga ini sudah benar. Jadi jangan sampai nanti penetapan tersangkanya Pak Hasto itu tidak dilakukan dengan bukti-bukti sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi Bang bilang bahwa melihat penegakan hukum itu tidak bisa menggunakan kacamata kuda atau seperti apa itu ya. Begini Bang, intinya begini lah. Andai kata ada politik di sini. Andai kata ada politik di sini atau ada kepentingan politik. Tapi sepanjang Pak Hasto ya tidak ada perbuatannya yang ada bukti permulaan yang bisa disidik oleh KPK, itu nggak akan terjadi Bang. Stop, itu aja, titik. Oke. Baik, sedikit saja saya tanggapi. Bukankah yang sudah meninggal dipanggil, bukankah itu pelanggaran HAM? Itu saja pertanyaan saya. Itu bukan pelanggaran HAM, itu bagian dari sistem penegakan hukum kita untuk memastikan bahwa saksi yang mengetahui terkait tindak pidana itu memang benar meninggal dengan apa? Syarat administratif, surat kematian. Abang kalau misalkan contoh nih ya, punya teman meninggal mau cairin asuransi, apa dokumennya Bang? Surat kematian, sama itulah dokumen otentik dalam rangka hukum. Terima kasih. Itulah yang harusnya dicari oleh KPK. Oke, Bang Emrus. Oke, Bang Emrus, Bang Martin. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Saya mau ke Bang Patra terlebih dahulu. Bang Patra, melihat kasus ini tidak bisa memakai kacamata kuda tadi kata Bang Emrus. Saya mau sampaikan begini Pak Davi ya. Kalau ada yang dibilang bahwa kalau penetapan tersangka itu sudah ada, sudah pasti ya ada alat buktinya, itu kurang baca yang ngomong begitu tuh. Ya. Habeas corpus ya itu saya mau cerita dulu, ini kayak ngajar jadinya ya. Habeas corpus ad subsistendum. Ya. Apa maksudnya? Tubuhmu adalah milikmu sendiri. Ya. Ajaran itu
itu muncul di negara-negara common law yang mengajarkan tidak boleh penguasa, dalam hal ini otoritas aparat penegak hukum, untuk memenjarakan orang dengan sewenang-wenang. Itu dulu kita bicara. Maka di dalam ajaran habeas corpus itu harus ada prosedur dan mekanisme kalau warga negara itu diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Doktrin hukum inilah yang nantinya berkembang, bukan saja penangkapan dan pemenjaraan orang. Tetapi ya, upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga menjadi objek yang bisa dimohonkan keberatan. Oke. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman, ibu bapak, mahasiswa, masyarakat. Jangan sampai kita ngomong karena melihat orangnya. Bukan peristiwa dan perbuatannya. Ibu bapak belum pernah diperlakukan tidak adil. Ibu bapak mungkin belum pernah jadi korban kesewenang-wenangan. Kalau ini melibatkan orang tua kita atau ponaan kita atau saudara, mungkin ibu bapak ngomongnya juga beda tuh. Makanya posisi saya sebagai advokat, yang akar katanya advokatus, membela, memberikan nasihat, membantu klien. Tapi saya tidak pernah melihat orang, maka saya tegakkan hukumnya di sini. Saya kasih contoh tadi, statement bahwa penetapan Pak Hasto sebagai tersangka sudah pasti ada bukti permulaan yang cukup. Gimana caranya ngomong begitu? Pra-peradilan hari ini aja belum kita uji kok. Ya. Kalau dibilang apakah ada bukti yang cukup menetapkan Pak Hasto? Sepanjang kita belum lihat di muka persidangan, ada yang berani bilang bahwa itu sudah ada. Jangan lupa, tadi koreksi saya. Pra-peradilan yang mengalahkan KPK itu bukan 2 Pak. Sudah 9. Gak usah saya sebut satu-satu. Apa maksudnya? Yang namanya hukum pidana itu strafrecht is en slechtrecht. Ya. Teman-teman mahasiswa pasti tahu tuh. Hukum pidana itu adalah hukum yang jahat, yang bengis. Makanya di banyak negara itu selalu hukum pidana menjadi pilihan yang paling akhir. Itulah muncul istilah ultimum remedium. Sekarang kita bayangkan hukum yang jelek itu dipegang oleh misalnya orang-orang yang main politik. Hukum yang jahat itu dipegang aparat penyidik yang tidak jujur. Apa ini nggak bahaya? Maka kalau ada perbedaan di antara kita, ya terus terang Pak Davi, saya nggak temukan pada saat KPK jilid 1. Tanya Bang Bonyamin. Sejak 2023 sampai 2007, bahkan pada waktu itu KPK sering diskusi, seminar. Oke. Ya, kenapa? Saya ingat betul, bisa dicek masih hidup Pak Taufikur Rahman Ruki. Apa dia bilang? Ketika menetapkan tersangka pada zaman itu, 5 alat bukti dia pegang. Begitu tegas beliau tuh. Oke, lebih dari 2 ya? 5 alat bukti, 184 KUHP tuh. Oke. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika KPK menetapkan seorang tersangka, dari 10 yang misalnya melihat, mungkin 10 itu percaya. Oke. Nah sekarang di kasus Pak Hasto kita bahas nih. Saya mau terangkan begini. Yang pertama, sudah ada fakta yuridis. Maka kalau dibilang ada bukti baru dan seterusnya, itu kalau belajar ilmu hukum gak bisa nalar tuh. Saya kasih contoh. Tahap penyelidikan. Ya Bang Davi ya. Apa maksudnya? Pada 2019 2020 dulu, artinya KPK sudah menentukan bahwa ada peristiwa pidana. Apa peristiwa pidananya?
kasus suap. Suap itu apa? Memberikan hadiah atau janji. Ya, oke. Selesai ya Bang Davi ya. Ya. Berarti ini ada peristiwa pidana nih. Maka karena ada peristiwa pidana, naiklah ke tahap penyidikan. Ya. Di tahap penyidikan peristiwa itu dicari tuh siapa yang terlibat, siapa yang melakukan, siapa yang turut serta atau ada yang turut membantu. Ya. Selesai itu orang. Pertanyaan pada waktu itu adalah ada satu tersangka yang belum ditangkap. Putusan pimpinan KPK pada saat itu tidak apa-apa. Ya. Walaupun belum tertangkap Harun Masiku, kita sidangkan aja. Toh alat buktinya sudah cukup nih. Maka pada tahun 2020 di-split perkaranya. Perkara satu adalah Saiful Bahri, yang perkara kedua adalah Wahyu Setiawan dan Agustiana Tio. Ya. Sudah sampai situ. Diujilah cerita ini. Diujilah peristiwa ini. Dipanggil saksi-saksi, ahli dihadirkan, alat bukti surat diajukan, termasuk ada keterangan terdakwa. Apa kesimpulan majelis pada waktu itu? Bukan Patra ini yang ngomong. Ya, masa kita nggak hormati proses persidangan? Di tingkat pertama, menimbangnya itu cukup jelas. Yang terlibat itu adalah Agustiana Tio, Wahyu Setiawan, ya. Setelah itu ada Saiful Bahri dan Doni. Full stop di situ. Oke. Ya, tidak pernah saksi-saksi yang dipanggil belasan menyebut ada keterlibatan Pak Hasto. Tidak pernah ada bukti petunjuk pada saat itu yang dihadirkan oleh KPK ya menyebut Pak Hasto. Oke. Tidak ada yang disebut dengan keterangan terdakwa pada itu adalah kaitannya dengan Pak Hasto. Pertanyaan, kalau begitu setelah persidangan ini muncul bukti baru katanya. Ya. Pak, saya diajari nih di Fakultas Hukum yang namanya pengembangan perkara ya itu kalau ada keterangan yang namanya tersangka atau pelaku yang lain. Oke. Disebut di persidangan. Misalnya contoh, ada satu perkara. Ketika penyidikan tidak tersebut namanya ya sebagai pelaku. Ya, ya. Lalu dia ada saksi-saksi bilang dan dibuktikan bahwa oh ada lagi nih ya perkara yang lain. Misalnya di blok A ini perkara lagi disidangkan. Ternyata keterangan-keterangan di persidangan bukan blok A aja nih, ada di blok M. Oke. Itu namanya pengembangan perkara. Apa bahayanya Pak Davi? Ini bahayanya yang tadi itu. Hukum pidana adalah hukum yang jelek. Nanti ketika dia sudah putus, diuji di pengadilan negeri, diuji di pengadilan tinggi, oleh Mahkamah Agung pun dibilang sudah selesai, ya, maka dibuka peluang dalam satu peristiwa dicari-cari lagi itu, ya, pelakunya atau tersangkanya lagi. Itu yang saya bilang bahaya Pak Davi. Apa bahayanya? Kita ngomong itu kadang bukan kena ke kita, ya. Kalau kita sudah jadi korban, kalau kita keluarga kita jadi korban. Baru dibilang tuh nanti berbeda. Nah supaya lebih jelas. Pertanyaan salah satunya di dalam peradilan ini kan adalah dua alat bukti. Ya. Ya. Pertanyaan yang paling gampang adalah ya. Apa status saksi-saksi yang dibawa sumpah pada tahun 2020 tadi? Yang tadi saya bilang. Ya. Itu kan dibawa sumpah. Saksi-saksi sudah terangkan. Tidak ada keterlibatan Pak Hasto, ya. Tidak ada keterlibatan dari Sekjen PDI Perjuangan. Apakah keterangan saksi-saksi ini akan berubah? Ya, itu satu. Yang kedua, kalau memang benar-benar katanya ini sebenarnya sudah tahun 2020, ya. Kalau memang ada bukti keterlibatannya Pak Hasto pada saat itu, Pak Davi, KPK diberi keleluasaan untuk menghadirkan alat bukti. Ya. Sampai hari ini kita nggak tahu. Nah, maka sebenarnya yang saya mau bilang ya, cuman dua sekarang. Kenapa ini terbelah? Pertama, perkara Pak Hasto ini tidak logis.
Dua, tidak benar dan sehingga kita jadi tidak populer ini. Yang kedua, soal yang namanya pra-peradilan ya itu betul adalah koreksi mekanisme pengawasan, mekanisme koreksi dan perlindungan hak asasi manusia tuh. Jangan sampai ya kalau kita bilang bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu harus selalu benar, jangan. Atau KPK itu sudah benar, jangan. Atau KPK itu mantap, enggak. Justru kita di sini sama-sama ya melihat ini, awas lo, hati-hati. Ini hukum pidana adalah hukum yang jelek, hukum yang bengis. Ya, jangan sampai justru dipegang oleh orang-orang yang keliru. Dan gitu itu harus dibuktikan di pengadilan ya, diuji dalam persidangan begitu ya. Nah, Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK nih, melihat ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh ex penyidik KPK. Kira-kira betul tidak demikian gitu. Tapi jangan dijawab dulu. Usai jeda kita segera kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Rakyat Bersuara segera kembali. Tetaplah bersama kami.